Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Malno Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Kembali lagi kita belajar di engineering by PT Mino Karya Sejati untuk para engineering mengenai AC sentral. Ya, AC sentral bermacam-macam teman-teman. Jadi hari ini kita bahas ya AC sentral yang akan saya jelaskan sistemnya. Nah, ini condensing ya. Ini nanti aliran air masuknya in water, out water. Jadi condensingnya ataupun kondensatornya yang panas akan didinginkan oleh air. Ya, ini instalasinya menggunakan masih ya filter dryer dengan pipa kapiler. Konsep masih konsep split wall. Ya. Kemudian pada AC ini ya terdapat dua kompresor. Ya, dua kompresor yang bekerja ya nanti diatur oleh PCB control ya untuk sistem AC ini. Makanya di sini kita lihat ada sistem section dan discharge ya untuk tes tekan section dan tes tekan discharge, dan ada juga sistem high pressure switch, low pressure switch ya. Tadi sudah kita tunjukin. Nah, ini blowernya yang akan mengambil udara dari dalam ruangan dan bertuburkan dengan kondensatornya. Ini kondensator ya, yang kita tunjukin ini kondensator sebagai wadah untuk perubahan wujud freon yang mengakibatkan dia dingin ya. Ini evaporator ya. Sirkulasinya nanti sistem kerjanya nanti ada saya gambarkan secara wiring ya. Wiring nanti saya akan jelaskan perlahan. Nah, di sini ada PCB control ya untuk menghidupkan AC ini. Masih menggunakan kapasitor satu untuk kompresor satu, kapasitor satu lagi untuk kompresor yang kedua. Ya, ini PCB kontrolnya. Sama konsepnya dengan PCB indoor. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau sudah pernah saya jelaskan konsep PCB indoor, silakan tonton videonya. Seperti apa itu sistem kerja PCB indoor. Ya, di sini teman-teman bisa melihat sistem connectionnya tidak jauh beda dengan sistem connection pada PCB indoor yang ada pada split wall. Ya, hanya di sini berbeda. Berbedanya apa? Nanti ada termis 1, ada termis 2. Termis 1 untuk evaporator, termis 2 untuk kondensator. Dan nanti ada konsepnya water flow switch dan sistem water switch ya. Jadi ada beberapa poin yang di dalam kontak terminal di PCB ini, termasuk nanti ada high pressure switch, low pressure switch ya sebagai pengaman kompresor. Nah, ini bisa lihat nih yang saya tunjukin adalah termis atau bahasa orang termostat untuk evaporator, termis untuk coolingnya yaitu freeze-nya ya. Tapi bahasa kita di sini adalah bahasa karena menggunakan AC sentral, karena kontak untuk termostat atau termisnya ada pada evaporator dan ada pada kondensor. Jadi pengaman ya, sistem kerjanya ini diamankan untuk mematikan kompresor ya. Rangkaiannya nanti saya jelasin semua. Ini sangat mudah, tidak begitu sulit untuk AC sentral ini ya. Nanti kabelnya ini adalah kabel termostat ya atau termis bahasa kita ya. Jadi ini di sini untuk evaporator dan satu lagi untuk, nah itu saya tunjukin untuk kondensor. Jadi ada satu termis yang memproteksi atau mengukur satu suhu untuk mendeteksi sesuatu yang tidak standar sehingga dia akan mematikan kompresor. Evaporator pun begitu, dia mendeteksi pada evaporator ya ada termostat atau termis
dipasang di situ untuk mendeteksi adanya sesuatu yang tidak standar, akan mematikan kompresor. Ya, jadi kita bisa lihat rangkaian-rangkaian ini adalah rangkaian simple, sangat simple banget, tidak begitu rumit, sangat mudah untuk diperbaiki karena hanya menggunakan konsep satu adalah high pressure switch, low pressure switch, termis 1, termis 2. Terus masuk menggunakan PCB line sama netral. Line itu nanti dihubungkan dengan relay, sistem relay. Nah, relay itu terhubung nanti dengan high pressure switch dan terhubung dengan low pressure switch dan terhubung dengan termis di dalam PCB control. Ya. Jadi teman-teman nanti saya gambarkan rangkaiannya supaya mudah diterjemahkan. Kalau ini kan melihat alatnya agak rumit, kabelnya kemana-mana. Ini terminalnya. Nanti terminal ini pun akan saya jelaskan di dalam rangkaian yang sudah saya gambar supaya mudah mengurut wiring diagram untuk AC ini, sehingga mudah kita men-troubleshooting jika ada trouble di dalam AC ini tersebut ya. Jadi AC ini bisa kita arahkan juga, konsepnya adalah water cooled packet. Jadi kondensornya, kalau ada kondensingnya itu didinginkan oleh air. Nanti air didinginkan oleh cooling tower. Itu saja konsepnya. Ya, nanti ada piping control. Piping control terdiri dari strainer, ya, strainer terus flexible joint. Terus nanti ada terdiri dari dia flow switch, ya. Nah, ada juga beberapa yang pakai automatic branching valve, tapi di sini saya lihat untuk AC ini tidak menggunakan automatic branching valve. Seharusnya ada, karena butuh berapa GPM untuk mendinginkan kondensornya. Ya, kondensor panasnya untuk berapa GPM untuk mendinginkan kondensatornya. Jadi perlu pembagian, itu makanya digunakan alat automatic branching valve. Tapi di sini infonya tidak menggunakan automatic branching valve. Ya, ini kondensator yang kita bisa lihat. Ya, oke, ini selanjutnya saya jelaskan melalui rangkaiannya langsung. Ya, demikian rangkaiannya saya data gambar. Nih lihat, ada kompresor 2 menggunakan akumulator karena berguna untuk memisahkan mana itu freon, mana itu oli. Ya, nanti konsepnya sama seperti saya jelaskan, dia menghisap section freon dari evaporator, kemudian menekan dari kompresor. Tugasnya adalah menghisap dan menekan ke arah kondensator. Ya, di kondensator kita lihat ini masuk kondensator. Nah, di situ ada tadi saya buat gambar termis ya. Nah, di kondensator ini yang kita sebut outdoor juga, itu nanti masuk dia mengarah ke evaporator, teman-teman. Jadi di sini ada 2 tube ya, di kondensator ini ada 2 tube. Satu tube untuk freon, satu tube untuk air. Jadi air itu ada in water dan ada out water. Nanti itu yang cooling tower. Nah, konsep yang freon itu masih menggunakan filter dryer. Filter dryer sebagai filter dan pipa kapiler sebagai menurunkan tekanan supaya terjadi pendinginan di pada evaporator, bertumpuk di satu media evaporator. Ya, evaporator atau indoor kita sebut. Nah, ini rangkaian kontrolnya untuk termisnya yang ada di evaporator yang sudah saya jelasin tadi ya, termis 2. Nah, di sini ada section, ada discharge sebagai alat untuk mengukur tekanan section dan alat untuk mengukur tekanan discharge, tekanan tinggi dan tekanan rendah. Ya, bisa lihat gambarnya. Nah, di sini ada low pressure switch ada pada section, high pressure switch ada pada discharge. Ya, seperti itu konsep kerjanya. Dengan kompresor 1, kompresor 2 sama, sistem kerjanya sama. Ya, di sini rangkaian listriknya juga sudah saya gambarkan rangkaiannya, mana yang high pressure switch, low pressure switch, arahnya kemana, ke terminal mana. Di sini jelas di rangkaian ini saya gambarkan. Jadi teman-teman dengan mudah memahami. Dan konsep RSC, running starting common, seperti sudah saya ajarkan, yaitu starting pada kompresor, running pada kompresor, common itu ke paso, baru yang untuk kapasitornya adalah running dan starting. Runningnya yang ke netral supaya jangan terbalik putaran kompresornya. Ya. Nah, ketika sudah terkonek, maka nanti di sini ada terminal-terminal dan PCB control. Kita bisa lihat terminalnya ada L, N, N, ya, ada COM, ada flow switch water, ya. Jadi flow switch water ini bisa membuat AC ini nggak nyala kalau tidak ada aliran pada kondensator, ya. Jadi flow switch water fungsinya adalah mendeteksi flow, mendeteksi aliran air. Kalau tidak ada deteksi aliran air, maka WCP ini nggak akan bisa nyala. Jadi ini agak penting teman-teman, ya. Ya, high pressure switch, low pressure switch juga kalau tertrigger AC ini tidak akan nyala. Ya, kita bisa lihat rangkaiannya di sini RSC.
Ya, sama dengan kompresor 1, kompresor 2 sama rangkaiannya, nggak jauh beda. Ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mengertilah tentang bagaimana rangkaian AC sentral untuk konsep yang water cool paket, ya, yang kondensornya kita dinginkan. Di kondensornya itu tadi sudah dijelaskan 2 tube untuk air, tube untuk freon. Bersatu mereka, fungsi air mendinginkan freon yang sudah tinggi, ya, panas, ya, artinya gitu suhunya, ya. Jadi dengan konsep 2 kompresor, ya, mendinginkan suatu sistem freon. Demikian pengajaran saya. Terima kasih teman-teman. Salam sukses.